Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel yang ngebahas kisah-kisah para tokoh TNI dan Polri. Pada video kali ini, kami mau cerita mengenai pengalaman seorang jenderal ketika berhadapan dengan Presiden Soeharto. Pada saat itu, Presiden Soeharto sampai membentak sang jenderal yang membuat jenderal ketakutan. Mau tahu seperti apa ceritanya? Simak terus ya video ini. Presiden Soeharto adalah presiden kedua RI setelah Presiden Soekarno. Soeharto memimpin Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Waktu yang cukup lama bagi seorang pemimpin untuk membangun negeri ini. Kekuasaan Presiden Soeharto berakhir setelah adanya demonstrasi mahasiswa besar-besaran di tahun 1998. Pemerintahan Soeharto yang otoriter menjadi penyebab mahasiswa menuntut mundur sang presiden. Di kalangan militer, Soeharto sangat disegani. Ini karena Soeharto adalah mantan tentara yang mengenyam banyak palagan di era revolusi. Pengalaman tempurnya inilah yang membuat para tentara takut dan segan terhadap sosok Soeharto. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah tentara angkatan darat. Jabatannya ketika itu paling tinggi adalah Pangkostrat. Soeharto dikenal sebagai sosok yang tegas dan keras. Hal ini pernah dialami seorang mantan komandan Kopassus, Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan. Sintong menceritakan mengenai sosok Soeharto dalam buku biografinya berjudul Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Pada saat itu tanggal 14 November 1988, Presiden Soeharto melakukan kunjungan kerja ke Dili Timor Timur. Sementara Sintong yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Udayana, sebagai orang nomor satu yang mengendalikan keamanan di Timor Timur, Presiden Soeharto mengundang Sintong dan istrinya ke tempat penginapan di Dili untuk makan malam bersama. Pada pertemuan itu, Soeharto berbicara banyak tentang rencana operasi Jayawijaya di Irian Barat. Soeharto juga berbicara mengenai kondisi kesehatannya yang sering batuk. Pertemuan berlangsung hangat. Di akhir pertemuan, Ibu Tin mengajak Sintong dan istri foto bersama. Beberapa waktu kemudian, Sintong kembali bertemu dengan Soeharto. Kali ini bukan di Dili, tapi di Bali. Sintong saat itu mendampingi Menhankam Leonardus Beni Murdani menghadap Soeharto. Soeharto memberi arahan kepada Murdani maupun Sintong. Kepada Sintong, Soeharto berpesan agar Sintong mempersiapkan diri menghadapi keterbukaan di Timor Timur. Ya, Timor Timur saat itu dijadikan daerah terbuka yang boleh dikunjungi wisatawan baik lokal maupun asing. Karena status Timor Timur saat itu sama dengan provinsi lain di Indonesia. Padahal saat itu Timor Timur masih bergolak, pemberontakan terjadi di mana-mana. Presiden Soeharto pun meminta saran Sintong agar masalah di Timor Timur ini cepat selesai. Kamu sebagai Panglima Operasi di sana, apakah saran-saranmu supaya masalah Timor Timur cepat selesai? Tanya Soeharto. Mendapat pertanyaan itu, Sintong memberi jawaban. Mereka minta agar Timor Timur dijadikan daerah istimewa seperti Aceh. Ini permohonan Uskup Belo dan Gubernur atas nama rakyat Timor Timur, bukan permohonan saya, Pak, kata Sintong. Jawaban Sintong itu adalah aspirasi masyarakat Timor Timur yang ia dengar langsung dari Uskup Belo. Sebelum bertemu Soeharto, Sintong sering berdialog dengan para tokoh di Timor Timur, salah satunya adalah Uskup Belo. Uskup Belo adalah pemuka agama paling berpengaruh di Timor Timur saat itu. Uskup Belo pernah mengungkapkan ke Sintong bahwa masalah Timor Timur akan selesai jika Timor Timur diberikan status daerah istimewa. Wah, kalau status daerah istimewa bisa diberikan, selesailah sudah masalah Timor Timur. Tentara bisa kembali semua ke Jakarta, kata Uskup Belo ke Sintong dalam suatu kesempatan. Itulah yang disampaikan Sintong kepada Presiden Soeharto begitu mendapat kesempatan berbincang.
Ternyata jawaban Sintong tadi membuat Presiden Soeharto marah. Wajahnya yang tadi ceria penuh senyum tiba-tiba berubah cemberut. "Apa istimewanya Aceh? Apa istimewanya Yogyakarta? Apa istimewanya Jakarta?" kata Soeharto dengan nada keras. "Kamu jangan berpikir mundur, nanti daerah istimewa itu tidak ada lagi. Saya katakan daerah istimewa itu tidak boleh," bentak Soeharto. Reaksi keras Soeharto membuat Sintong ketakutan. Rencana Sintong untuk menggelar pesta di Timur Timur jika sarannya diterima pun sirna. Ya, Sintong sudah berangan-angan akan menggelar pesta jika usul daerah istimewa ini dikabulkan Presiden Soeharto. "Ya sudah, begitu saja ya. Jadi dilanjutkan saja yang sudah kamu lakukan. Jangan kamu pikirkan daerah istimewa lagi," pesan Soeharto ke Sintong menutup pembicaraan. Setelah pertemuan, giliran Benny Murdani yang menegur Sintong. "Hai Batak, kamu tidak pernah bicara daerah istimewa dengan saya, tetapi tiba-tiba berbicara daerah istimewa dengan Soeharto," ujar Benny Murdani. Benny Murdani pun sepemikiran dengan Soeharto mengenai daerah istimewa. Pemikiran Soeharto itu benar. Beliau berpikir secara nasional. Semua daerah harus berstatus sama, tidak ada daerah yang diistimewakan, ucap Benny Murdani lagi. Sintong memang sengaja tidak menyampaikan aspirasi rakyat Timur Timur itu ke Benny Murdani. Sintong takut jika usul itu ia sampaikan ke Benny Murdani dan ditolak, maka usulan itu secara hierarki tidak akan bisa ia sampaikan langsung ke Presiden Soeharto. Sementara Sintong merasa usul itu akan diterima Soeharto. Karena itulah ia berani menyampaikan aspirasi daerah istimewa itu langsung ke Presiden. Biarpun usulan itu ditolak, tapi setidaknya Sintong sudah menyampaikan aspirasi rakyat Timur Timur kepada Presiden. Soeharto juga sempat tersinggung dengan sikap Sintong, yaitu ketika Soeharto menggelar acara pesta ulang tahun pernikahan di Istana Tampak Siring Bali. Kebiasaan yang sudah-sudah, jika ada presiden datang, maka pejabat daerah menyambut di bandara. Faktanya, Sintong malah mengirim utusan kepala staf Kodam untuk menyambut Presiden Soeharto. Pun ketika acara pesta ulang tahun pernikahan berlangsung, Sintong tak hadir. Pada saat itu Presiden Soeharto membagi-bagikan buku biografinya kepada para tamu undangan. Saat itu Sintong lebih memilih melakukan inspeksi pasukan ke Dili, Timur Timur. Karena saat itu terjadi pertempuran sengit antara tentara dengan Fretilin di Gunung Mataben. Sebagai penanggung jawab keamanan di situ, Sintong lebih mencurahkan konsentrasinya pada situasi Timur Timur. Bagi Sintong, tanggung jawab keamanan di wilayahnya lebih penting daripada masalah protokoler. Aksi Sintong ini terbilang berani, karena selama ini tidak ada satupun Panglima Kodam berani tidak hadir ketika Presiden Soeharto berkunjung ke wilayahnya. Bahkan nih, pernah ada seorang Pangdam yang berada di Eropa buru-buru pulang setelah mendapat informasi Presiden Soeharto akan berkunjung ke daerahnya. Ketidakhadiran Sintong itu diketahui Soeharto. Soeharto sempat menitipkan buku biografinya ke Kasdam Udayana untuk diberikan ke Sintong. Setelah peristiwa itu sikap Soeharto berubah ke Sintong. Biasanya Soeharto bersikap hangat dan menyapa saat bertemu Sintong. Namun kali ini tidak. Di acara latihan gabungan ABRI, Soeharto bersikap dingin dan tidak menyapa Sintong saat mereka bersalaman. Sintong adalah prajurit yang loyalitasnya tegak lurus kepada Soeharto sebagai presiden saat itu. Namun Sintong hanya akan loyal kepada Soeharto, bukan pada keluarganya. Ini ditunjukkan Sintong begitu ia menjabat sebagai Pangdam Udayana. Pada saat duduk menjadi Pangdam Udayana, Sintong mendapat saran dari beberapa orang agar menemui Bambang Trihatmojo, anak Presiden Soeharto. Ketika itu Bambang hendak membuka bisnis di Bali, namun mengalami masalah. Muncullah saran agar Sintong datang ke Jakarta menghadap Bambang menawarkan bantuan. Namun Sintong bukan tipe prajurit penjilat. Ia tak mau menjadi perwira pencari muka lewat keluarga atasannya.
Sintong menolak saran tersebut. Ia tak berkeinginan menemui Bambang di Jakarta. Bagi Sintong, sebagai prajurit ia hanya akan patuh kepada atasannya, dalam hal ini adalah Soeharto sebagai presiden. Jika Soeharto yang memintanya datang ke Jakarta, Sintong akan langsung terbang dalam kesempatan pertama untuk menemui Presiden Soeharto. Namun, jika anak presiden yang memintanya datang, Sintong tak bersedia datang. Karena menurutnya tidak ada jalur komando antara dirinya seorang tentara dengan anak presiden. Jika memang Bambang yang ingin bertemu, maka Sintong meminta Bambanglah yang datang ke Bali menemuinya. Akhirnya Bambang pun datang ke Bali menemui Sintong. Bambang datang ditemani rekan kerjanya Rosano Barak. Bagi yang belum tahu nih, Rosano Barak adalah ayah Reno Barak yang juga mertua artis Syahrini. Pada pertemuan itu Sintong menegaskan bahwa dirinya adalah jenderalnya Presiden Soeharto. Saya mengagumi Soeharto dan harus mendukung beliau sebagai presiden, kata Sintong di hadapan Bambang dan Rosano. Sintong lalu menasihati Bambang. Ia mengingatkan Bambang bahwa ayahnya tidak selamanya berada di atas. Ia pun meminta Bambang untuk bersikap baik. Kalau Bambang Tri tidak mulai baik-baik sejak sekarang, seandainya terjadi apa-apa terhadap Soeharto nanti, maka Bambang Tri akan mendapat masalah. Orang yang pertama lari ya dia ini, kata Sintong sambil menunjuk Reno Barak. Sintong melakukan itu karena ingin mengawal nama baik Soeharto di tengah bisnis yang dijalani anak-anaknya. Saat Soeharto lengser, Rosano Barak bertemu Sintong dalam suatu acara. Pada pertemuan itu Rosano menyampaikan suatu hal. Memang benar perkiraan Pak Sintong. Setelah Soeharto jatuh, orang-orang semua lari meninggalkan Soeharto dan keluarga. Tapi saya tidak, kata Reno Barak. Sintong pun mengakui bahwa hal yang dikatakan Rosano Barak benar adanya. Ya, DC Mania, itu tadi kisah Presiden Soeharto yang membentak Pangdam Udayana Maijen Sintong Panjaitan. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan DC Mania semua. Sekian dari kami, wassalam.